Jika dilihat di peta, Bangladesh tampak kecil. Luasnya hampir sama dengan Yunani. Yunani memiliki luas sekitar 131.000 km persegi, sementara Bangladesh sedikit lebih besar, sekitar 147.000 km persegi. Namun, ada satu hal yang membuat kedua negara ini sangat berbeda, jumlah penduduknya. Yunani hanya dihuni sekitar 10 juta orang, sementara Bangladesh menampung lebih dari 160 juta jiwa. Artinya, di tanah yang hampir sama luasnya, penduduk Bangladesh 16 kali lebih padat daripada Yunani. Negara ini menduduki peringkat ke-8 dengan populasi terbesar di dunia, tapi secara ukuran hanya berada di urutan ke-92. Bayangkan, setiap kilometer persegi di Bangladesh dihuni oleh rata-rata 1.265 orang. Sebagai perbandingan, di Jepang hanya ada sekitar 347 orang per kilometer persegi, dan di Yunani hanya 82 orang. Kepadatan luar biasa ini menciptakan pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain di dunia. Di kota-kota besar, terutama di Dhaka, bahkan atap kereta api dipenuhi manusia. Orang-orang berdiri, duduk, atau bergelantungan di sisi gerbong, semua berusaha untuk mencapai tempat tujuan di tengah lautan manusia. Namun, dengan jumlah penduduk sebanyak itu, muncul masalah besar lain, sampah. Ketika lebih dari 160 juta orang tinggal di wilayah sekecil itu, limbah menumpuk dengan cepat. Sampah rumah tangga, limbah industri, dan plastik sekali pakai meluap di setiap sudut kota. Kanal yang dulu berfungsi sebagai saluran air berubah menjadi tempat pembuangan. Sistem drainase tersumbat hingga tak bisa diperbaiki. Dalam waktu singkat, dunia mulai mengenal Bangladesh bukan karena keindahannya, tetapi karena kekotorannya. Media asing bahkan pernah menyebut negara ini sebagai salah satu tempat terjorok di planet bumi. Namun, di tengah pemandangan kelam itu, sesuatu yang menakjubkan mulai tumbuh. Sebuah perubahan besar lahir bukan dari pemerintah atau perusahaan besar, tetapi dari semangat rakyatnya sendiri. Di tengah tumpukan sampah, muncul gerakan yang berani menyatakan, kami akan membersihkan seluruh negeri, sekali untuk selamanya. Pertanyaannya, mungkinkah tekad bersama mampu mengubah kekacauan menjadi keteraturan? Bisakah keyakinan dan semangat mengubah gunungan sampah menjadi tanah yang bersih dan hijau? Mari kita mulai dari jantung negara ini, Dhaka, ibu kota Bangladesh. Kota ini merupakan salah satu megacity paling padat di dunia, dengan lebih dari 21 juta penduduk. Dahulu Dhaka dikenal sebagai kota 1000 masjid, karena keindahan arsitektur Islam yang tersebar di seluruh penjuru kota. Tapi kini, julukan itu perlahan tergantikan. Dhaka sering disebut sebagai kota sampah. Tumpukan limbah terlihat di mana-mana. Di tepi jalan, di pasar, di sungai, bahkan di depan rumah penduduk. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akhirnya mengalir ke sungai utama kota, Sungai Buriganga. Sungai ini dulunya adalah nadi kehidupan Dhaka, menjadi jalur perdagangan dan transportasi utama selama berabad-abad. Namun kini, Buriganga telah berubah menjadi salah satu sungai paling tercemar di Asia Selatan. Di sepanjang tepinya, lapisan plastik, lumpur industri, dan limbah rumah tangga membentuk permukaan hitam pekat yang nyaris tak berair lagi. Menurut data Departemen Lingkungan Bangladesh, setiap hari Dhaka membuang sekitar 4.500 ton sampah padat ke sungai ini. Dan bukan hanya itu. Industri penyamakan kulit yang terkenal di kota ini juga menyumbang sekitar 21.600 meter kubik limbah beracun setiap hari, penuh dengan bahan kimia berbahaya seperti kadmium, kromium, dan timbal. Zat-zat ini mematikan kehidupan di dalam sungai. Buriganga kini secara resmi dinyatakan mati secara biologis, artinya tidak ada lagi ikan yang bisa hidup di dalamnya karena kadar oksigennya terlalu rendah. Ironisnya, salah satu penyebab utama pencemaran ini berasal dari sektor yang paling membanggakan bagi Bangladesh, industri tekstil dan garmen. Negara ini adalah pengekspor pakaian terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Lebih dari 775 triliun rupiah, pendapatan nasional datang dari industri ini. Tapi kesuksesan besar itu datang dengan harga yang mahal. Banyak pabrik yang tidak memiliki instalasi pengolahan limbah, sehingga pewarna, bahan kimia, dan mikroplastik dibuang langsung ke sungai. Akibatnya, air sungai tidak hanya tak layak minum, tapi juga tak bisa digunakan untuk mandi, irigasi, bahkan industri,
tanpa proses penyaringan khusus. Namun akar masalah sebenarnya tidak hanya berasal dari pabrik, melainkan juga dari kebiasaan masyarakat. Di banyak kota, pemandangan orang membuang sampah sembarangan adalah hal biasa. Sampah dilempar dari jendela bus, ditinggalkan di pinggir jalan, atau dibuang ke sungai tanpa berpikir panjang. Banyak orang beranggapan bahwa karena lingkungan sudah kotor, membuang satu sampah lagi tidak akan membuat perbedaan. Tanggung jawab dianggap sebagai urusan orang lain, dan sikap masa bodoh ini telah tertanam begitu dalam di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan seperti ini tentu tidak muncul begitu saja. Puluhan tahun pembangunan yang tidak terencana, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, dan lemahnya penegakan hukum telah membuat masyarakat kehilangan rasa memiliki terhadap lingkungannya. Namun di tengah keputusasaan itu, muncul sosok muda yang memutuskan untuk melawan. Pada tahun 2016, seorang pemuda Bangladesh memulai sesuatu yang luar biasa. Ia bosan melihat jalan-jalan Dhaka yang dipenuhi tumpukan sampah dan bau busuk yang seolah tak pernah hilang. Ia kemudian mencetuskan ide sederhana namun berani, membersihkan Bangladesh, jalan demi jalan, kota demi kota. Dari ide itu lahirlah gerakan sukarelawan bernama BD Clean. Visi mereka sangat jelas, menjadikan Bangladesh salah satu negara terbersih di dunia. Ia tidak menunggu kebijakan pemerintah atau bantuan besar dari luar negeri. Ia hanya percaya pada satu hal, perubahan sejati datang dari rakyat biasa yang mau bertindak. Gerakan BD Clean tidak berfokus pada pidato atau janji, melainkan pada tindakan nyata. Setiap akhir pekan, para sukarelawan turun ke jalan, ke kanal, dan ke tempat-tempat paling kotor di kota mereka. Mereka membersihkan saluran air yang tersumbat plastik, mengangkut tumpukan sampah di lorong sempit, dan memulihkan lapangan terbuka yang selama bertahun-tahun dijadikan tempat pembuangan. Di kota-kota seperti Chattogram dan Rajshahi, saluran air yang dulu hitam dan berbau kini mulai mengalir jernih kembali. Semua itu dilakukan tanpa mesin berat, hanya dengan tangan, sekop, dan semangat kebersamaan. Di Dhaka sendiri, beberapa area yang dulunya penuh sampah kini telah berubah menjadi taman kecil dan kebun komunitas. Warga menanam pohon, sayuran, dan bunga di tempat yang dulunya tidak mungkin disentuh. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, BD Clean telah berkembang menjadi gerakan nasional. Kini, lebih dari 44.000 anggota aktif tersebar di seluruh penjuru negeri, dari kota besar hingga desa kecil. Gerakan ini tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga menanam pohon dan menanamkan kesadaran baru. Pada perayaan ulang tahun kelima, BD Clean menanam 150.000 pohon dalam satu hari, dan 2 tahun kemudian jumlah itu meningkat menjadi 300.000 pohon. Namun yang paling menarik dari BD Clean bukan jumlah pohon atau ton sampah yang berhasil mereka bersihkan, melainkan perubahan cara berpikir masyarakat. Setiap relawan BD Clean mengambil sebuah sumpah sederhana, tidak hanya akan membersihkan lingkungan, tapi juga tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Karena tanpa perubahan kebiasaan, semua upaya hanya akan sia-sia. Gerakan ini mengingatkan dunia bahwa perubahan tidak harus selalu datang dari kebijakan besar. Kadang, revolusi dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama. BD Clean telah membuktikan bahwa kekuatan kolektif rakyat bisa mengubah wajah sebuah negara. Mereka menunjukkan bahwa harapan masih ada, bahkan di tempat yang dulu dianggap paling kotor di dunia. Kini, wajah Bangladesh mulai berubah. Foto-foto sungai yang dulu hitam pekat kini memperlihatkan air yang lebih bersih. Anak-anak kembali bermain di taman-taman kota. Dan yang terpenting, rasa cinta terhadap kebersihan dan lingkungan mulai tumbuh di hati banyak orang. Dari negeri yang dulu tenggelam dalam sampah, Bangladesh perlahan-lahan bangkit menjadi simbol perubahan positif di dunia. Gerakan seperti BD Clean bukan hanya milik Bangladesh. Ini adalah inspirasi bagi kita semua. Bahwa tidak peduli seberapa besar masalahnya, setiap orang memiliki peran untuk memperbaikinya. Dunia yang bersih tidak dimulai dari kebijakan besar, tapi dari tindakan kecil. Satu orang yang memungut sampah, satu komunitas yang menanam pohon, satu generasi yang menolak menyerah. Jadi, bagaimana dengan kita? Jika Bangladesh bisa bangkit dari tumpukan sampahnya, bukankah kita juga bisa mulai membersihkan lingkungan kita sendiri? Perubahan tidak menunggu siapapun. Ia dimulai hari ini dari tangan kita sendiri. Jika kamu suka dengan kisah inspiratif seperti ini,
Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita luar biasa lainnya tentang perjuangan manusia dan bumi kita. Dan kalau kamu punya pendapat atau ide tentang bagaimana membuat lingkungan lebih bersih, tinggalkan komentar di bawah. Siapa tahu, kisah perubahan berikutnya akan dimulai dari kamu.